Satu, project manajemen. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal, mendefinisikan kegiatan, aktivitas sequencing, memperkirakan jangka waktu kegiatan, membangun jadwal, dan mengontrol jadwal. Ringkasan manajemen waktu proyek. Planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik, analis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami sehingga pekerjaan yang harus dilakukan kita membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Aktivitas list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya. Penerus hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing activity, mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Tipe-tipe dependencies. Mandatory dependencies, discretionary dependencies, dan external dependencies. Sini ada network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dan relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Network diagram proyek X. Arrow diagram method ADM seringkali disebut activity on arrow network diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas, hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1. Menggambar diagram network dari kiri ke kanan. Semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadapi ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong diagram AO. Precedence Diagram Method (PDM).
Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antara aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek, lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Kemudian sini ada teknik dependensi tipes. Contoh PDM network diagram. Sini ada estimasi resources kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi their point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. Their point estimasi diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan. Menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis, yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tool dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical gain dan analisis PERT. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikannya dalam format kalender. Simbol yang digunakan: diamond hitam, batang hitam tebal, batang tipis horizontal, dan panah. Sini ada Gantt chart for project. Gantt chart proyek peluncuran software. Menambahkan milestone pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau presentasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau tidak dapat menandai setiap teks sebagai tonggak. SMART kriteria milestone harus spesifik, measurable, achievable, realistic, time framed. Contoh tracking Gantt chart. Baik, itulah saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.